Halo, selamat datang di Freeflow Mini 4WD Channel. Di video kali ini saya mau buat tutorial, yaitu tutorial untuk bikin mobil open class atau yang sering juga disebut STO class di Indonesia. Konsepnya adalah saya mau bikin mobil open class yang simple gitu ya. Jadi harapan saya mungkin tutorial kali ini bisa buat pemain baru yang mau coba ngerasain atau bikin mobil open class itu kayak apa, atau bisa juga buat teman-teman yang mungkin pengen coba main mobil open class tapi lihat mobilnya kayaknya terlalu ribet gitu ya. Nah, sasis yang akan saya pakai adalah ini adalah sasis VS, bisa dilihat. Jadi ini adalah sasis yang dikeluarin oleh Tamiya tahun 1998, dan ini adalah pendahulunya sasis VZ. Oke, kita nggak perlu banyak panjang lebar lagi, kita simak aja tutorialnya berikut ini. Pertama saya mau jelasin dulu alat-alat apa yang bakal dipakai. Yang pertama ada mini grinder. Ini saya akan pakai buat potong. Kedua, saya juga sediain super glue, lalu nipper, tang potong, lalu ada ini. Jadi ini namanya reamer. Oke, biasanya ini dipakai kalau orang mau bikin MS suspensi ya. Nah, langkah pertama ini sudah saya lakuin lebih dulu. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada dua FRP plate yang saya lem ke sasisnya. Jadi fungsinya FRP plate ini adalah buat memperkuat sasisnya, karena sasis VS itu kan memang empuk, jadi dia gampang melengkung begitu. Jadi kalau yang saya bikin ini masih bisa melengkung tapi jauh lebih kuat dari aslinya. Nah, FRP plate ini asalnya dari FRP stick seperti ini. Jadi dipotong sesuai ukuran ini, lalu langsung dilem aja sasisnya pakai super glue. Langkah berikutnya kita akan perkuat sasisnya. Jadi beberapa bagian VS ini memang ada yang rapuh, jadi saya akan perkuat pakai super glue. Jadi yang pertama di sini sama di sini, langsung kita tetesin begini aja. Oke, agak lepotan. Lalu di bagian sini dan sini ya, itu juga sama sisi sebaliknya, sambungan dari sasis dan sayapnya ini.
hal lain yang juga mesti kita perkuat itu ada di bagian sini. Jadi kalau bisa dilihat, jadi ini adalah dudukan dari propeller shaft. Nah, kita harus perkuat bagian sini yang ada dinding, karena ini seringkali kalau nabrak dinding lama kelamaan ini akan pecah. Jadi kalau sampai bagian sini ini pecah, otomatis mobilnya udah nggak akan ada tenaga lagi, jadi nggak akan bisa kenceng. Cara memperkuatnya, saya akan potong FRP plate. Jadi saya udah ada FRP plate bekas seperti ini. Jadi nantinya FRP plate itu akan dimasukin ke sini nih. Jadi kalau dilihat di sini ada lubang sini. Saya akan potong pakai mini grinder. Oke, seperti ini hasilnya. Terus kita coba masukin ke sana, ke lubang itu. Kayaknya belum pas ya. Kita ratain lagi. Masuk atau belum? Belum bisa. Nah, jadi seperti ini ya maksud saya. Ini diselipin ke lubangnya seperti ini. Dipastiin udah masuk dengan benar. Nah, kalau udah masuk dengan benar seperti ini, kita tetesin super glue. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi silakan mau pakai FRP plate juga boleh, atau kalau yang mau pakai karbon itu juga nggak masalah. Langkah berikutnya saya akan bolongin sasisnya di bagian bawah sini. Ini nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Mini grinder lagi, tapi dengan mata yang berbeda. Jadi matanya seperti mata router kecil.
dilihat dari bawah. Sekarang saya akan halusin lagi pakai mata potong. Nah, saya lanjut lagi pakai mata yang bentuknya seperti ini. Nah, yang harus diingat di sini waktu ngelubangin dasarnya, jangan sampai bagian sini yang ada 3 garis ini kepotong, karena bagian ini fungsinya adalah untuk sebagai dudukan propeller. Jadi kalau sampai ini kepotong, ini bahaya sih. Ini propellernya nggak bisa terpasang. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa sih fungsinya? Kenapa harus dilubangin kayak gini? Pertama, untuk ngurangin berat. Jadi sebelum dibolongin tengahnya, saya timbang 14 gram seperti yang ada di gambar, yang ada di layar. Sekarang kita coba timbang lagi. Nah, udah ada timbangan di sini. Oke, 13 gram ya, jadi berkurang 1 gram dari sebelumnya. Lalu yang kedua, melepas baterai jadi jauh lebih gampang. Jadi kita nggak usah nyongkel-nyongkel seperti ini. Jadi karena ini bolong, kita tinggal tekan aja dari bawah seperti ini. Lalu yang ketiga, dibikin bolong seperti ini adalah untuk ngedrop posisi baterainya. Jadi baterainya itu posisinya lebih di bawah daripada normal. Jadi efeknya itu karena posisi baterainya lebih turun, jadi titik gravitasinya itu lebih ke bawah. Jadi itu bikin mobilnya jadi lebih stabil waktu mendarat terutama ya. Itu yang saya tahu sih. Oke, sekarang ini sudah beres. Saya bolongin. Selanjutnya saya akan pasang gear dan rodanya. Jadi saya punya super hard di sini, ukuran medium atau low profile. Di Japan Cup 2022 letteringnya. Nah, untuk bearing roda saya akan pakai yang seperti ini. Ini namanya adalah metal bearing set. Nah, di yang sini metal bearingnya agak susah masuk. Jadi saya akan pakai alat yang tadi saya jelasin di awal, reamer. Jadi kalau dilihat di sini, ini ada permukaan yang kasar. Jadi cara pakainya seperti ini, di lubang bearingnya saya masukin, terus saya putar seperti ini.
dilihat ya, saya putar seperti ini. Kita kikis sisa potongannya. Nah, ini sudah bisa masuk ya. Sekarang langkah selanjutnya kita akan lakukan modifikasi di gearnya. Jadi istilahnya adalah gearnya kita padetin. Nah, kenapa sih harus kita padetin gearnya? Jadi supaya mobilnya bisa jalannya lebih cepat. Karena kalau kita padetin gearnya, otomatis putaran dari motornya itu lebih efisien. Oke, yang harus kita perhatiin adalah ini pertama dari crown gear atau corona depan ya. Nah, kelihatannya ini bisa bergerak begini. Ini cara memperbaikinya, ini saya cabut dulu. Nah, caranya saya akan pakai washer kecil seperti ini. Jadi saya pakai 2 biji. Jadi ini shaft rodanya, kita masukin dulu bearingnya pertama. Terus kita masukin washernya begini. Ingat ya, dua buah. Nah, terus kita masukin seperti ini. Pastiin dulu bisa masuk atau enggak. Oh, sepertinya terlalu mepet ya. Jadi saya revisi pakai 1 lapis saja. Ini kita masukin ke sasisnya. Oke. Kelihatannya masih bergerak ya. Nah, kalau gitu saya coba tambahin lagi washer hitam seperti ini. Jadi pertama washer dulu, washer yang kecil. Terus washer hitam ini. Oke. Kita masukin lagi. Oke, kelihatannya ini lebih bagus ya. Jadi goyangnya cuma tinggal dikit aja sekarang.
selanjutnya kita ke gear yang belakang. Jadi yang ada spur gear sama crown di sini. Ini bisa dilihat. Nah, di si spur gearnya ini bisa gerak ya, kayak gini. Crown atau koronan juga sama. Nah, coba kita pasang dulu counter gearnya. Jadi di dalam spur gear ini udah saya kasih metal bearing. Ini bearing yang sama kayak yang ada di roda ya. Kita masukin dulu. Nah, kalau dilihat si spur gear ini dia bisa nabrak ke counter gearnya ya. Counter gearnya bergerak juga. Tuh, bisa begini. Tuh, kelihatan ya. Dia nabrak ke bagian dindingnya ini. Memperbaikinya, kita lepas dulu bannya sama gearnya juga. Nah, jadi bagian ini kalau kelihatan di sini, ini akan kita potong. Jadi ambil nipper atau tang potong, kita potong aja langsung seperti ini. Nah, ini sudah terpotong. Saya akan rapiin lagi biar rata. Saya pakai mini grinder lagi dengan mata bulat seperti ini. Oke, kita halusin dulu. Nah, sudah ini saya semprot dulu pakai kontak cleaner biar bersih. Nah, seperti ini ya. Dipotong. Nah, sekarang saya akan pasang lagi rodanya. Jadi seperti ini pasangnya. Ini cara pasangnya seperti ini. Pertama bearing rodanya dulu masuk. Lalu saya masukin ke dalam sasisnya. Nah, saya punya lagi washer seperti ini. Jadi washernya masuk dulu. Ingat urutannya ya. Nah, jadi washer ini, washer yang tadi saya bilang, terus crown gear atau corona. Nah, lalu spacer yang paling kecil, spacer 1,5 kita masukin juga. Lalu spur gear kita masukin juga ke sini. Jadi pastiin udah benar semua masuk. Terus kita pasang lagi ban di sisi yang satunya. Sekarang kita perhatiin lagi ya.
spur gearnya masih bisa gerak, tapi udah jauh lebih sedikit geraknya dibanding tadi sebelumnya. Terus corona atau crown gearnya juga masih bisa gerak dikit, tapi udah jauh lebih mending. Nah, jadi pastiin si washer yang tadi saya bilang itu terpasangnya seperti ini ya. Jadi dia ada di antara corona dan dinding ini. Bisa dilihat di sini. Nah, itu washernya, ini corona, ini dindingnya di sini. Jadi pastiin terpasangnya seperti ini. Sekarang kita lihat lagi counter gearnya ya, masih nabrak atau enggak. Oke, kelihatannya masih ya. Ini masih nabrak karena counter gearnya juga masih bisa gerak. Jadi saya perbaiki dengan washer kecil lagi ya. Jadi saya masukin di sini di counter gearnya. Lalu kita pasang lagi, kita lihat si gerak atau enggak. Oke, jadi ini posisinya udah lebih fix. Jadi spur gearnya nggak nabrak lagi dinding counter gearnya. Bisa dilihat ada jaraknya di sini. Nah, lalu kita juga lihat si propeller shaftnya nih ya. Masukin. Nah, kalau dilihat, kita perhatiin nih ya, propeller shaftnya itu nabrak si gearnya yang di sini ya. Tuh, bisa kalian lihat, nabrak seperti ini. Ini di depan juga kelihatannya nabrak ya. Nah, di caranya di sini masih kelihatan ada gapnya ya, ada jaraknya di sini. Jadi caranya kita perkecil gapnya. Jadi dengan cara kita pukul sedikit si propellernya ini. Jadi pakai palu boleh, pakai tang seperti ini juga nggak apa-apa. Pukul sedikit, kita cek lagi. Oke, kelihatannya masih. Cek lagi. Kelihatannya masih. Oke, ini kelihatannya udah oke ya. Ini udah ada jaraknya. Sepertinya udah nggak kena lagi. Di depan juga sama ya. Hal yang mesti diperhatiin kalau misalnya kita lagi ngebenerin gap dari propeller ini, jangan sampai dipukulnya terlalu dalam. Karena kalau misalnya dipukulnya terlalu dalam, nanti propellernya malah jadi nggak bisa gerak. Jadi nanti mobilnya malah jadi ketahan jalannya. Oke. Terminal depan. Switchnya, switchnya masuk. Oh iya, saya pasang Tamiya tape di sini. Ini supaya mencegah si propellernya. Jadi saya pasang ini supaya mencegah si propellernya naik begini waktu jalan. Untuk motornya saya akan pakai spring dash.
Diperhatiin masih ada mati-mati ya. Saya akan coba perbaiki itu. Jadi pertama terminal switchnya akan saya bengkokkan sedikit supaya lebih kena ke baterainya. Lagi. Nah, lalu di bagian belakang, di bagian sini yang ada dinding, ini saya akan kasih Tamiya tape ini ya. Tamiya tape kira-kira 2 lapis ya. Lapis pertama, lapis kedua, kita pasang lagi motornya sekarang. Oke, jadi karena tadi saya perhatiin motornya juga masih goyang-goyang ya. Jadi sekarang udah lebih diem, masih ada gerak sedikit, tapi kita coba aja pasang. Oke, kelihatannya udah membaik ya. Bagian yang kena propellernya di sini sama yang di belakang sini. Ini kita kasih grease juga sedikit biar putarannya lebih halus ya. Ini dan jangan lupa gearnya juga kita kasih. Terus di washer yang nempel sama crown gear ini saya akan kasih pelumas bearing biasanya, jadi biar suaranya juga bisa lebih halus, kurangin gesekan juga. Nah, saya juga mau jelasin dari mana sih sebenarnya asal si washer ini sama washer hitam yang tadi saya pasang di depan. Jadi washer itu asalnya dari sini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya motor atau dinamo dash yang udah nggak kepake, yang misalnya udah rusak, jadi kalian bisa buka terus ambil angkurnya. Nah, jadi nanti washer itu bakal ada di sini. Jadi ini ada, kalau bisa dilihat sini ada bagian menonjol, jadi ini yang nempel ke brushnya. Nah, nanti si washer itu ada di sini, jadi tinggal diambil dari sini, ditarik, dicabut pakai tang begitu, cabut set. Nah, nanti kalian bisa dapat washer yang tadi seperti saya jelasin. Nah, itu tadi tutorialnya sudah selesai untuk sasis. Jadi saya akan review dulu apa aja yang udah dilakuin. Jadi pertama kita udah kita udah memperkuat sasisnya, jadi di bagian depan dan samping. Terus juga bagian bawahnya udah kita kurangin, dientengin. Dan juga kita sudah padetin gearnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya harap video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton.
Jadi nanti kita akan lanjut di sesi kedua. Kita akan setting bumpernya seperti apa. Ya, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jadi kalau kalian suka video ini, silakan like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.